Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya naftah ta'allumana bi qiraati al-basmalah. Bahasa Arab kelas 10 Madrasah Aliyah. Al-bab tsani, bab yang kedua. Al-usratu wal baitu. Bab yang kedua akan membahas tentang keluarga dan rumah. Kita langsung masuk ke materi. Al-mufradatu, kosakata. Al-kalimat, kalimat, kata, makna, arti. Ya'ishu, itu dari kata asya. Ya'ishu artinya hidup. Usratun, keluarga. Kabiratun, besar. Yatakawwanu, terdiri dari. Tis'atun, 9. Ifradun, orang. Orang, tapi ini dalam bentuk jamak. Shaghiratun, kecil. Selanjutnya akbaru. Ini dari kata kabirun, akbaru, lebih besar. Waladun, anak. Salasatun, 3. Ikhwatun, dari kata akhun, akhani. Ikhwatun atau ikhwanun artinya saudara. Saudara laki. Ya'malu, bekerja. Akhwatun, itu dari kata ukhtun, ukhtani, akhwatun, saudara perempuan. Asgharu, dari kata shaghirun, kecil. Kalau asgharu, lebih kecil. Oke, silahkan kalian ulangi dan hafalkan kosakata berikut ini. Selanjutnya istami. Istami artinya dengarkan. Istami wa'aid, dengarkan dan ulangi. Ila qiraatil ustadzati, terhadap bacaan ibu guru. Artinya ketika ibu guru mengucapkan ya'ishu, nah kita mengulanginya. Oke, lanjut. Tarjim ila lughah Indonesiyah, terjemahkan ke bahasa Indonesia. Ini udah tadi ya. Ya'ishu artinya apa? Hidup. Usratun artinya keluarga. Kabiratun, besar. Yatakawwanu, terdiri. Tis'atun, 9. Ifradun, orang, tapi bentuknya jamak. Akbaru, lebih besar. Waladun, itu anak. Salasatun, 3. Ikhwatun, saudara laki. Ya'malu, bekerja. Akhwatun, saudara perempuan. Shaghiratun, kecil. Asgharu, lebih kecil. Al-qiraah, bacaan. Unzur wastami' thumma qra' amama al-fasli. Perhatikan, dengarkan, kemudian baca depan kelas. Ini tentang al-hayatul ailatu, kehidupan sebuah keluarga. Sulaiman, ini tanya jawab ya. Tanya jawab ataupun muhadatsah. Sulaiman berkata, aina ta'ishu usratuka ya Hamid? Di mana keluargamu hidup, wahai Hamid, atau berdiam diri? Hamid menjawab, ta'ishu usrati fi Jakarta Syarqiyyati. Keluargaku hidup di Jakarta Timur,
tim. Sulaiman bertanya kembali. Sulaiman mengutarakan, usrati ta'ishu fi Sumatrah al-Gharbiyah. Keluargaku hidup di daerah Sumatera Barat. Wahia usratun kabiratun. Keluargaku itu Hamid, keluarga besar. Ya, tatakawwanu min tis'ati afradin. Ya, terdiri dari 9 orang. Afrad, ya, dari kata fardun, afradun. Hamid berkata, usrati sogiratun. Sulaiman, kalau keluargaku itu kecil. Wa yatatakawwanu min 5 afradin. Keluargaku itu terdiri dari 5 orang. Sulaiman berkata lagi, ana akbaru waladin fil usrah. Aku adalah orang yang paling besar. Ya, anak yang paling besar artinya anak pertama ya dalam keluarga. Wali salasatu ikhwatin. Aku punya 3 saudara laki-laki. Wa salasu akhawatin, dan 3 saudara perempuan. Ya. Hamid berkata, ana asgharu waladin fil usrah. Kalau aku mah anak yang paling kecil dalam keluarga. Wali akhun wahidun wa ukhtun wahidatun. Ya. Kalau aku ya punya 3 saudara. Kalau aku punya 1 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Yang perlu dikritisi adalah yang Sulaiman. Bila Sulaiman anak pertama dan dia memiliki saudara laki-laki 3, saudara perempuan 3, berarti berjumlah dengan Sulaiman ada 7. Sedangkan dia mengenalkan kepada Hamid bahwa dia punya usratun kabiratun, keluarga besar yang terdiri min tis'ati afrodin, terdiri dari 9 keluarga. Ya, saudara itu kan. Nah, berarti kemungkinan yang 2-nya lagi adalah ibu dan bapaknya. Berbeda dengan Hamid ketika mengutarakan, ya, ketika mengutarakan ketika mengutarakan bahwa benar ya, benar. Salah bos. Kita ulangi. Ungzur wastami thumma qra' amama al-fasli. Perhatikan dan dengarkan, kemudian baca di depan kelas. Ini temanya al-hayatul ailah, kehidupan keluarga. Ya. Ini tanya jawab antara Sulaiman dengan Hamid. Sulaiman berkata, aina ta'ishu usratuka ya Hamid. Keluargamu berdiam di mana ya Hamid? Hamid berkata, ta'ishu usrati fi Jakarta Syarqiyah. Keluargaku hidup berdiam di Jakarta Timur. Sulaiman berkata, usrati ta'ishu fi Sumatratil Gharbiyah. Kalau keluargaku itu hidup di Sumatera Barat. Wahya usratun kabiratun tatakawwanu min tis'ati afrad. Dan keluargaku itu keluarga besar yang terdiri dari 9 orang. Hamid berkata, usrati sagiratun, keluargaku itu kecil. Wahya tatakawwanu min 5 afrad. Dan keluargaku itu terdiri dari 5 orang. Sulaiman berkata lagi, ana akbaru waladin fil usrah. Aku adalah orang yang paling besar, artinya anak pertama fil usrah. Wali salatatu ikhwatin. Aku punya 3 saudara laki-laki. Wa salatu akhwatin, 3 saudara perempuan. Sulaiman berkata, ana akbar waladin fil usrah. Aku anak yang paling besar dalam keluarga. Wali salatatu ikhwatin.
Aku punya 3 saudara laki-laki. Wa thalathu akhwatin, dan 3 saudara perempuan. Hamid berkata, ana asghuru waladi fil usrah. Aku anak yang paling kecil, artinya bungsu. Wa li akhun wahidun. Aku punya saudara laki-laki 1. Wa ukhtun wahidatun, dan aku punya saudara perempuan 1. Sulaiman berkata lagi, aina ya'malu abuka ya Hamid? Di mana bapakmu bekerja wahai Hamid? Hamid berkata, abi ya'malu fil idarah. Ya. Hamid berkata, bapakku bekerja di kantor. Ya, di kantor. Wa huwa muwazzifun hukumiyun. Dia itu petugas hukum. Sulaiman berkata, aina ta'malu ummuka ya Hamid? Sulaiman berkata lagi, kalau ibumu bekerja di mana? Hamid berkata, ummi ta'malu fil madrasah. Ibuku bekerja di sekolah. Wahia mudarrisatul lughatil arabiyyati. Ya, bukan lugatu ya. Wahia mudarrisatul lughatil arabiyyati. Ibuku itu adalah seorang pelajar bahasa, seorang pengajar bahasa Arab. Sulaiman berkata lagi, aina yata'allamu akhuka ya Hamid? Kalau saudaramu itu belajar di mana? Hamid berkata, akhi yata'allamu fil jami'ah al-islamiyah hukumiyah wa huwa talib. Saudaraku itu sedang belajar atau lagi statusnya jadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri. Oke, kita lanjut. Tarjim ila lughatil indonesiyyati. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kita coba ya. Nomor 1. Ta'ishu usrati fi Jakarta Syarqiyah. Keluargaku hidup di daerah Jakarta Timur. Selanjutnya yang kedua, akhi yata'allamu fil jami'atil islamiyyatil hukumiyah. Saudaraku kuliah di Universitas Islam Negeri. Usrati, nomor 3, usrati ta'ishu fi Sumatera Garbiyah. Keluargaku berdiam atau bertempat atau hidup di daerah Sumatera Barat. Nomor 4, wahiyya tatakawwanu min khamsati afradin. Keluargaku itu terdiri dari 5 orang. Oke, selanjutnya nomor 5, ana asgharu waladin fil usrah. Aku adalah anak yang paling kecil dalam keluarga. Kalau bisa juga diartikan aku adalah bungsu, gitu ya, bontot dalam keluarga. Selanjutnya di sini nih, lihat suruhannya. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan berikut ini, ya. Kemudian kalian laksanakan atau kalian praktekkan sebagaimana pertanyaan berikut ini. Aina ta'ishu usratu Hamid? Nah, ya. Jawabannya Hamid itu, keluarga Hamid itu di sini nih. Keluarga Hamid itu, nah ini nih. Apa? Ini nih. Hamid itu keluarganya hidup di Jakarta Timur. Jadi jawaban untuk nomor 1 itu ini nih. Ta'ishu usrati fi Jakarta al-Gharbiyah. Selanjutnya nomor 2, aina ta'ishu usratu Sulaiman? Di mana keluarga Sulaiman hidup? Nah, kalau Sulaiman, ini jawabannya, usrati ta'ishu fi Sumatratil Gharbiyah. Di keluarga Sulaiman hidup di Sumatera Barat. Selanjutnya, kam fardan tatakawwanu usratu Sulaiman? Terdiri dari berapa orang keluarganya Sulaiman? Sudah jelas dari percakapan tadi, keluarga Sulaiman ada 9.
Ya, tatakawwanu. Nah, ini nih. Tatakawwanu min tis'ati afradin, jawabannya. Selanjutnya, kam akhan li Hamidin, berapa saudara yang dimiliki oleh Hamid? Nah, sudah jelas dari percakapan tadi bahwa Hamid punya lahu, berarti jawabannya lahu akhun wahidun. Nah, selanjutnya nomor 5. Kam ukhtan li Sulaiman, berapa saudara perempuan yang dimiliki oleh Sulaiman? Sulaiman itu, nah ini jawabannya. Ya. Lahu salasu akhawatin. Itu ya. Jawabannya yang ini nih. Oke, lahu, baginya, kepunyaannya. Selanjutnya al-hiwar, percakapan. Lakukanlah percakapan dengan tema al-usroh di depan kelas. Ya, al-usroh wal bait di depan kelas. Selanjutnya instruksinya al-kitabah, uktub nassa muhadatil unwan al-usra wal bait. Jadi kita menuliskan teks percakapan yang berjudul tentang keluarga dan rumah. Selanjutnya at-tarkib. Tarkib, ya. Tarkib itu kaidah dalam bahasa. Ya. Domir, kata ganti. Di sini kita akan belajar tentang domir, kata ganti. Domir terbagi menjadi dua, domir munfasil, domir mutasil. Seperti apa domir munfasil? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, anana, nu. Yang definisinya itu kata ganti yang dapat berdiri sendiri tanpa menjamu kepada kata benda yang lain atau isim. Domir munfasil ini kiranya lebih tepat hanya digunakan untuk menjadi sebuah subjek di dalam suatu kalimat. Ya. Contoh domir munfasil dalam Al-Quran. Qul huwallahu. Yang mana domirnya? Nah, huwa. Terus apa lagi yang mana? Antum. Ini terpisahkan. Jadi tidak menyatu dengan kata yang lain. Ini dia yang menunjukkan kepada Allah, wa antum menunjukkan kepada mereka semua. Selanjutnya domir mutasil. Domir mutasil ini adalah seperti ini: fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'atum, 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 fa'alti, fa'atum, fa'atuna, fa'altu, fa'alna. Domir mutasil merupakan kata ganti yang menunjukkan seseorang atau sebuah benda. Hanya saja domir yang satu ini tidak dapat berdiri sendiri. Layaknya domir munfasil, ia selalu menyatu dengan kata benda atau kata kerja, ya, lainnya. Seperti ini nih, yang waw ini nih. Terus seperti ini, yang lam alif ini, seperti ini yang nun ini. Nah, itu ya. Contoh domir mutasi di dalam Al-Quran. Iyyaka na'budu. Nah, seperti ka. Ini. Iyyaka, iyyakuma, iyyakum gitu kan. Wa iyyaka nasta'in. Kalau nasta'in ini. Nah, domir mutasi juga ya. Ihdina. Nah, ini nih. Itu ya, bisa dipahami insyaallah ya, bisa ya. Ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah pertanyaan berikut ini. Ma huwa dhamir, ya. Nah, apa itu dhamir? Ya. Dhamir itu adalah kata ganti. Al-jawab, dhamir itu adalah kata ganti. Nomor 2, kam adada anwa'id dhamir, berapa jumlah dhamir itu? Ada dua, jawabannya ada 2. Nomor 3, mal farqu bainad dhamiril muttasili wad dhamiril munfasili. Apa ya perbedaan dari dhamir muttasil dan dhamir munfasil? Gampang, ini rumus ya. Dari sini saja nih. Muttasil itu kan dari kata ittasala yatasilu, nyambung.
Artinya huruf kata gantinya pasti nyambung kepada kata atau kepada benda. Kalau domir munfasil terpisah, ya terpisah. Membedakannya ini. Nah ini bisa dituliskan kembali, ini yang membedakan. Kemudian yang keempat, isyraf faidatul dhamir al-muttasil, jelaskan ya manfaat dari domir muttasil, ya, domir yang nyambung itu. Selanjutnya ya silakan kalian jawab di sini. Terus jelaskan manfaat dari domir munfasil. Nah, kalian identifikasi dari pernyataan-pernyataan di sini. Selanjutnya, ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah dari pertanyaan berikut ini. Bukan jawab ya. Oh iya, jawab bisa. Ini bukan pertanyaan tapi suruhan ini. Ini bukan pertanyaan ya, tapi suruhan. Ibhas an thalasi jumalin biha dhamirun muttasilun. Artinya, silahkan kalian cari 3 contoh domir muttasil. Ya, domir muttasil. Ya, contohnya seperti iyyaka, iyyakum, ya, iyyahum, ya, atau lahu, lahuma, lahum, itu kan, laka, lakuma, lakum, boleh. Banyak, udah banyak itu artinya ya. Ibahas an salasi jumalin biha dhamirun munfasil. Cari 3 contoh bentuk domir munfasil. Banyak sekali, mau di dalam Al-Quran atau di teks-teks bahasa Arab, ya. Iti jumlatan fiha dhamirun munfasilun. Ya, berikan contoh hampir sama ini, sama yang ini ya. Terus yang keempat, iti jumlatan fiha dhamirun munfasil, sama. Udah dikasih contoh nih sama satu yang dua. Yang kelima, hal fahim ta'an babil domir, ya tinggal dijawab fahim tu. Apakah kamu paham tentang bab domir? Jawabannya fahim tu. Selanjutnya, ajib ana al-as'ilatil atiyah. Nomor 1, hadihi walidati sa'idatun. Aina ad-dhamir al-muttasil fi hadhil jumlah. Nah, di mana domirnya? Ya, domirnya. Nah ini nih domir walidati, domir muttasil. Domirnya domir ke saya ini nih, yang dihitamkan ini nih, ya. Madza yaf'alu walidu Ali? Apa yang sedang dikerjakan oleh orang tua Ali? Ya bisa jadi wa yatajiru al-at'imata, dia sedang berdagang makanan, boleh, terserah ya. Mada taf'alu walidatu Ali? Ini bukan pakai ta maftuhah tapi pakai ta marbutoh ya. Apa yang dikerjakan oleh ibunya Ali? Bisa jadi hiya tagsilul libas, dia sedang menyuci baju. Keempat, mada yaf'alu akhu Adi? Apa yang dikerjakan oleh saudara Adi? Ya bisa huwa yaqra'ul kitab, huwa yata'allamu darsal lughatal arabiyyah, bisa, atau huwa yashrubul ma, bebas ya. Apa ini? Hal li Ali jaddatun? Apakah Ali punya nenek? Naam. Lahu jaddatun. Jawabannya na'am, lahu jaddatun. Man ismu ukhti Ali? Siapa namanya saudarinya Ali, saudara perempuannya Ali? Jawabannya ismuha Maisarah. Boleh. Nomor selanjutnya, pekerjaan berikutnya adalah ajib anil salatil atiyah, isna qissata mithlal qissa bi anwal usra wa bait fiha dhamir muttasilun wa dhamir. Tantangannya kalian membuat sebuah cerita tentang keluarga
keluarga di rumah yang harus ada domir mutasilnya dan domir munfasilnya. Silakan ya. Itu. Kemudian diceritakan di depan kelas. Itu ya. Ini lagi hampir sama ini karangan. Boleh ini suruhannya berarti boleh ini ada 3 ini ya. Ada 3. Yang pertama mengarang, kemudian diceritakan di depan kelas, mengarang, dituliskan dalam buku, dan berikutnya diceritakan di dalam kelas. Itu ya. Alhamdulillah, bab kedua telah tuntas, mudah-mudahan dapat dipahami. Nakhtam ta'allumana bi qiraati alhamdulillah. Naltaki fi usbu'il ati insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.